warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Priscilia saya kelas A2 semester 5 akan mempresentasikan materi saya, yaitu analisis kasus penyalahgunaan narkotika. Analisis penyalahgunaan narkotika itu salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang menonjol di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Muhammad Reipal alias Reipa bin Risman dari Kejaksaan Negeri Padang. Reipa disangkakan melanggar pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasus ini termasuk dalam 4 kasus yang disetujui untuk penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Muhammad Reipal alias Reipa bin Risman ditemukan menyalahgunakan narkotika setelah hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa ia positif menggunakan narkotika. Berdasarkan hasil penyidikan menggunakan metode Know Your Suspect. Diketahui bahwa Reipa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan hanya berperan sebagai pengguna terakhir. Dalam kesaksiannya, Reipa mengaku bahwa ia adalah pecandu narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Hasil asesmen terpadu juga mengonfirmasi statusnya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Keputusan untuk memberikan rehabilitasi kepada Reipa didasarkan pada hasil asesmen ini dan fakta bahwa ia belum pernah menjalani rehabilitasi atau jika pernah tidak lebih dari 2 kali. Kasus Muhammad Reipal telah disetujui untuk penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil asesmen terpadu yang menunjukkan bahwa Reipal adalah pecandu narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, Reipa akan menerima rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan restoratif justice. Kasus Muhammad Reipa terjadi di Padang dan keputusan untuk menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme restoratif justice diambil pada Senin 16 Desember 2024. Analisis hukum yaitu kasus Muhammad Reipa melibatkan beberapa aspek penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berikut adalah rincian analisis hukum dari kasus ini. Pasal yang dilanggar yaitu Reipa disangka melanggar pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal ini berkaitan dengan penyalahgunaan pemilik dan pengedaran narkotika. Penyidikan dan bukti forensik. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa Reipa positif menggunakan narkoba. Bukti forensik ini menjadi dasar utama dalam penyidikan kasus ini. Dan pengakuan. Reipa mengaku dalam kesaksian bahwa ia adalah pecandu narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kesaksian ini didukung oleh hasil asesmen terpadu yang mengkonfirmasi statusnya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi. Reipa akan menerima rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan restoratif justice yang bertujuan untuk membantu para tersangka pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali ke masyarakat tanpa ketergantungan pada narkotika. Hukum ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif justice diaplikasikan untuk kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak melibatkan jaringan peredaran narkoba dengan tujuan memberikan rehabilitasi dan membantu para tersangka pulih. Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, setiap orang berarti siapa saja tanpa terkecuali, tanpa hak atau melawan hukum. Tindakan tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Kegiatan yang berhubungan dengan peredaran narkotika golongan 1. Itu pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu setiap orang berarti siapa saja tanpa terkecuali, tanpa hak atau melawan hukum. Tindakan tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Tindakan terkait dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika golongan 1 yang bukan berasal dari tanaman. Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu setiap penyalahguna berarti seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Penggunaan narkotika golongan 1 untuk konsumsi pribadi. Dalam keadaan tertangkap tangan atau terbukti positif menggunakan narkotika. Pengguna narkotika yang tertangkap tangan atau hasil tes menunjukkan positif menggunakan narkotika. Kesimpulannya yaitu penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah masalah serius yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi, stres, dan aksesibilitas narkoba berkontribusi pada peningkatan kasus ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.